Sungguh mengejutkan sekali ada seorang pria dengan mulut sangat besar masuk ke dalam rumah wanita ini. Amy berusaha menyerang mulut besar dengan sebatang sapu, tapi tentu saja serangan itu tak berguna. Para anak-anak harus berhati-hati karena pria mulut besar sedang berkeliaran dan suka memakan bocil. Amy dan ayahnya mendapat masalah karena tak sengaja melihat aksi mulut besar sedang memakan anak-anak. Amy dan ayahnya langsung berlari ketakutan karena si mulut besar mengejar mereka. Dan ternyata kini mulut besar itu berhasil menemukan rumah Amy. Karena mulut besar terus mengejar Amy dan ayahnya, mereka akhirnya berusaha kabur sejauh mungkin dengan sebuah mobil. Lalu saat di tengah jalan, Amy bersama ayahnya menemukan anak yang tadi siang dimakan oleh si mulut besar. Anak ini berkata saat setelah dimakan oleh si mulut besar, ia merasa seperti di banyak tempat, seperti di bioskop dan arena bermain. Dan kini ia kebingungan dan kehilangan orang tuanya. Tapi lagi-lagi pria pemakan anak ini muncul di depan mereka. Tentu saja mereka harus bergegas masuk ke dalam mobil dan cepat-cepat pergi. Lalu setelah mereka bersembunyi di rumah, anak yang mereka coba selamatkan ini malah seperti melakukan sesuatu kepada ayah Amy sampai membuat ayah Amy tak sadarkan diri, dan saat ia dipergoki Amy, anak itu malah lari dan pergi meninggalkan mereka. Ayahnya pun disadarkan oleh Amy dan ayah berkata ada sesuatu yang aneh dengan kakinya. Ternyata kaki ayah dirubah oleh anak tadi menjadi sangat kecil. Ayah dan Amy pun berusaha mengejar anak tadi dan mereka malah bertemu dengan pria si mulut besar. Seorang pria dengan mulut besar meminta wanita ini bersama ayahnya masuk ke dalam mulutnya. Dengan santainya Amy berjalan masuk ke dalam mulut besar diikuti oleh ayahnya yang ingin mencari tahu tujuan si mulut besar ini berkeliaran. Setelah masuk ke dalam mulut, mereka seperti berada di dunia lain. Lalu orang dengan mulut besar itu menjelaskan maksudnya memakan anak tadi. Anak yang ia makan adalah jelmaan penyihir yang ingin merubah manusia seperti dirinya. Maka dari itu ayah Amy kakinya dirubah anak tadi menjadi seperti kakinya juga. Lalu Amy dan ayahnya hanya diminta untuk tidak membocorkan misi si mulut besar. Lalu mereka dikeluarkan dari dalam mulut itu. Setelah mengetahui si mulut besar ini sebenarnya tidak berbahaya, Amy dan ayahnya tampak sangat bahagia dan mulut besar bisa menjalankan misinya dengan tenang. Anak yang merupakan jelmaan iblis ini kini sedang berkeliaran di tengah kota untuk merubah manusia lainnya berwujud seperti dirinya. Lihatlah, bahkan Amy berhasil menemukan anak itu yang kini sangat banyak jumlahnya. Amy berhasil menangkap salah satu dari anak itu. Mereka mengikat dan mengurung anak iblis ini di rumah mereka, lalu segera memanggil si mulut besar untuk memakan iblis yang ada di dalam jiwa anak ini. Dan kini Amy dan anak iblis itu sudah berada di dunia mulut besar. Lalu Amy berusaha membantu anak itu melepaskan dirinya dari jelmaan iblis yang selalu mengarahkannya untuk berbuat jahat. Iblis itu pun berpindah ke tubuh Amy, namun Amy memiliki kekuatan yang lebih besar untuk melawan iblis yang menggerogotinya, sehingga mulut besar memakan iblis itu. Amy pun langsung ditarik keluar oleh temannya dari mulut besar itu, dan tampak orang-orang yang dirubah anak kecil tadi sudah kembali ke wujudnya semula.